Berebut tafsir Pancasila, itulah tema Rosi pada hari ini Kamis 16 Juli 2020 karena pemerintah sudah menyatakan sikapnya tidak ada lagi pembahasan tentang RUU haluan ideologi Pancasila tentang definisi atau substansi Pancasila. Tetapi yang akan dibahas bersama DPR adalah tentang RUU BPIP. Dan sekarang pertanyaan adalah bagaimana menjawab kecemasan banyak orang BPIP ini tidak menjadi lembaga yang sama seperti Orde Baru yang hanya untuk menafsirkan Pancasila sesuai selera penguasa. Bung Basara, Anda tadi mengatakan justru bedanya adalah kalau Orde Baru, BP7 misalnya, itu peraturan presiden. Sehingga sesuai dengan selera presiden. Karena itu dinaikkan derajatnya menjadi DPR sehingga semua wakil-wakil rakyat bisa ikut merumuskan. Ya, benar sekali. Jadi pada saat TAP 278 tentang P4 dicabut di tahun 98, BP7 dibubarkan, lalu kemudian mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dicabut dalam Undang-Undang Sisdiknas. Salah satu sebabnya adalah karena pelaksanaan praktek indoktrinasi Pancasila di era Orde Baru itu dianggap menimbulkan perasaan traumatik. Gitu, sehingga akhirnya kemudian berangkat dari pengalaman itulah maka pembinaan ideologi Pancasila oleh pemerintahan Joko Widodo melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada era sebelumnya, maka kemudian rakyat melalui perwakilannya di parlemen ikut mengatur norma hukum yang mengatur tentang implementasi dan internalisasi. Pengen dapat bayangan kira-kira kayak gimana gitu, kira-kira rancangannya tuh seperti apa sih, Bung Basara? Ya tentu sesuai dengan kebutuhan hukum yang diperlukan bagi BPIP. Pasal-pasal yang mengatur dalam ketentuan Undang-Undang BPIP itu hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan ini kita harapkan rakyat melalui parlemen memberikan masukan. Apalagi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang P3, pemerintah wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan masukan, saran, dan di zaman sekarang dan menurut Anda ini semacam parasetamol untuk mengobati paham radikalisme yang menjadi kecemasan banyak orang. Iya, saya kira negara sekali lagi punya tanggung jawab untuk membina mental ideologi bangsanya sesuai dengan janji negara. Dan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan juga punya kewajiban itu. Nah, oleh karena itu Pancasila yang telah kita sepakati sejak 18 Agustus sebagai dasar negara kita ini tidak taken for granted. Dari generasi ke generasi, dari era ke era harus terus disosialisasikan, diinternalisasikan. Saya ingin mengulangi lagi, ada sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan mengatakan Pancasila 18 Agustus. Karena selama ini selalu PDI Perjuangan yang selalu dihembus-hembuskan. Saya tegaskan, Juli dan tidak mau 18 Agustus. Di dalam Agustus. Anggaran Dasar PDI Perjuangan, pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa asas partai adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni. Apa maknanya? Jelas sekali. Sikap resmi kenegaraan PDI Perjuangan terhadap ideologi partai sama dan sebangun dengan ideologi negara, yaitu 18 Agustus. Cuma berita hoax di berbagai media sosial itu memplesetkan seakan-akan ideologi PDI Perjuangan berbeda. Mungkin bukan berita hoax, karena PDI Perjuangan mengatakan ada yang mengusulkan itu bukan PDI Perjuangan, tapi PDI Perjuangan juga tidak mau mengatakan siapa yang mengusulkan pasal kontroversi itu. Loh, kita kan telah sepakat bahwa diperas jadi Trisila dan Pancasila. Dalam kan bukan PDI Perjuangan, negara kan? demokrasi, anggota parlemen yang mewakili fraksi-fraksi itu punya hak suara dan hak bicara. Para anggota balik itu dibayar oleh negara memang untuk bicara. Tadi Anda mengatakan DPR itu tempat pertarungan gagasan. Masa ketika orang mengusulkan satu gagasan lalu kemudian kita hakimi dan bahkan kemudian ada usulan untuk dikriminalisasi. Nanti tidak ada anggota DPR yang mau menggunakan hak inisiatifnya mengusulkan RUU. Di dalam konteks etika demokrasi, sopan santun demokrasi, saya kira itu juga harus kita jaga. Tapi ini kan kita sudah sepakat bicara ke depan, Rosi. Tidak lagi membicarakan soal itu. Urgensi RUU BPIP ini sangat penting selain alasan sosiologis yang saya kemukakan tadi. Gempuran ideologi transnasional yang kita sudah bisa cek melalui berbagai lembaga hasil survei. Kemudian juga kekosongan hukum. Kalau kita bandingkan BNN saja, kemudian BNPT, Arsip Nasional, Kuartir Nasional Pramuka, payung hukumnya itu sudah undang-undang. Masa tugas pembinaan ideologi Pancasila hanya dipayung hukumi oleh peraturan. Terakhir dari Bung Refli. Iya, begini, saya khawatir ya kita memandang masalah itu tidak tepat ya.
sebenarnya soal-soal yang terjadi adalah lebih pada soal persaingan politik saja, kontestasi yang bernama pemilu, bisa pilkada dan lain sebagainya. Lalu kita anggap itu sebuah situasi yang permanen. Saya kok nggak yakin ya. Kalau seandainya kompetisi politik dibuka, lebih terbuka di 2024, saya kira barangkali kondisi politik tidak seperti sekarang lagi. Tidak lagi orang kemudian bicara mengenai Anda Pancasila, itu bukan dan lain sebagainya. Orang akan lebih jauh lebih terbuka melihat misalnya lebih banyak calon, misalnya lebih banyak pemikiran, lebih banyak gagasan, dan kita menjadi bangsa yang lebih terbuka, open mind. Tentu, satu saja, saya katakan Pancasila itu yang harus kita jaga adalah yang membedakan dengan nilai-nilai lainnya dan nilai ketuhanan. Sepanjang kita pegang nilai ketuhanan itu, maka saya kira kita tidak akan lepas kemana-mana. Karena itu yang membedakan dengan liberalisme, yang dengan nilai-nilai komunis. Anda merasa saya kok melihat alasan lain ya, yang paham radikalisme lebih pada politik, ideologis dan manifest. Anda bisa cek di dalam berbagai macam situasi lapangan, di media sosial dan lain sebagainya. Perjuangan terhadap upaya membentuk dan merubah negara kesatuan menjadi bentuk negara yang lain manifest. Dan itu ideologis, bukan elektoral. Dan dia tidak pernah hilang. Bahkan negara telah mengambil keputusan membuarkan organisasi kemasyarakatan yang tujuannya merubah bentuk negara. Dari NKRI kepada bentuk negara yang lain. Dia manifest. Jadi saya tidak melihat semata-mata alasan kebutuhan hadirnya, urgensinya haluan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila sekedar alasan elektoral yang Bung Refli katakan tadi. Karena situasi ideologis, perjuangan dari kelompok dan bagian masyarakat kita tapi maksudnya Bung Refli juga maksudnya begini, itu bisa muncul nggak melulu tentang ideologis, tapi itu makin subur karena ada kontestasi itulah politik saya katakan, yang kemudian bukan hanya alasan elektoral itu, tapi ada alasan ideologis lain yang bagi saya manifest. Gini, paling gampang adalah coba politik kita ini lebih terbuka, lebih dibuka. Presidensial threshold 0, lebih banyak calon, ya kan? Kontestasi lebih fair, tidak ditentukan oleh oligarki politik. Saya mau lihat, jangan-jangan bangsa kita ini terbuka semua orangnya. Orang nggak akan mikir lagi macam-macam karena semua orang bisa fair competition. Baik, saya rasa itu juga penting untuk menjadi perdebatan atau gagasan di parlemen nanti. Soal bagaimana ambang batas mencalonkan presiden. Bung Refli, terima kasih. Bung Basarah, terima kasih banyak. Belajar dari masa lalu, memang Orde Baru, misalnya Orde Baru, itu Pancasila justru dijadikan alat penguasa. Membicarakan kembali Pancasila di ruang publik, bisa mencerahkan, tapi sebaliknya bisa juga jadi sumber perpecahan. Terlebih bila ada satu kelompok yang memaksakan penafsirannya. Mengingat kembali kalimat Nurholis Majid yang kira-kira maknanya gini, bahwa Pancasila haruslah jadi titik temu dari kelompok-kelompok yang berbeda di Indonesia. Pancasila harus bisa jadi yang menyatukan, bukan menjauhkan. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.